Ini bambu badar yang kita ambil dari Gunung Triangulasi dulu ya. Yang kami ambil daripada Gunung Triangulasi ketika kita mencari gua, ketika kita berpetualangan mencari gua, kita menemukan bambu unik di lubuk bambu ori, dan bambu ori di bawahnya terdapat bambu badar dulu ya. Sejarah kita menemukan bambu badar ini karena di atas bambu badar ini ada ditunggu sepasang burung perkutut hitam dulu ya. Jadi bambu badar ini di atasnya ditunggu burung perkutut hitam dan juga ayam alasan dulu. Ini termasuk mendapatkannya dalam keadaan kita tersesat di tengah-tengah rumpun bambu atau di ereng-ereng gunung Triangulasi yang untuk jalan keluar kita dalam keadaan kesulitan, dan kita menemukan bambu unik yaitu bambu badar ini dulu ya. Terus selanjutnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan kami Nur Muhammad. Kami akan melakukan suatu acara review. Untuk kali ini kami akan membahas ciri-ciri daripada beberapa bambu unik. Untuk kali ini kami akan melakukan suatu acara pembahasan ciri-ciri bambu unik yang berpakem badar dulu ya. Untuk filosofi yang terkandungnya ikuti kami. Mudah-mudahan apa yang kami edukasikan akan mendapatkan suatu pengetahuan dan suatu pengalaman, dan untuk menambah suatu wawasan kita di dalam kita melakukan edukasi-edukasi di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, maslahah fid dini wa dunyal akhirah, dan monggo mari ikuti kami, selamat menyaksikan. Ya, ini dulu ya. Kami untuk kali ini pagi hari ini mempunyai beberapa koleksi, yaitu yang pertama bambu rospen luas pendek dulu. Ini ada yang menyebut juga bambu unik belalai gajah dulu ya. Ini dari bambu kuning dulu. Ini baru diambil dari bambu kuning dulu ya. Ini ruas pendek dulu ya. Ini rospen. Di sini juga ada sambung rosonya dulu ya. Ya, ada combongnya. Ini sambung rosonya. Ini kita ambil dari desa Menampu dulu ya, di dekat pemakaman. Untuk selanjutnya kami juga mempunyai bambu badar. Ini badar dulu ya. Ini bambu badar yang kita ambil dari Gunung Triangulasi dulu ya. Yang kami ambil daripada Gunung Triangulasi ketika kita mencari gua, ketika kita berpetualangan mencari gua, kita menemukan bambu unik di rumpun bambu ori, dan bambu ori di bawahnya terdapat bambu badar dulu ya. Sejarah kita menemukan bambu badar ini karena di atas bambu badar ini ada ditunggu sepasang burung perkutut hitam dulu ya. Jadi bambu badar ini di atasnya ditunggu burung perkutut hitam dan juga ayam alasan dulu. Ini termasuk mendapatkannya dalam keadaan kita tersesat di tengah-tengah rumpun bambu atau di ereng-ereng gunung Triangulasi yang untuk jalan keluar kita dalam keadaan kesulitan, dan di situ kita menemukan bambu unik yaitu bambu badar ini dulu ya. Terus selanjutnya kita juga menemukan bambu tolak ruas dulu ya. Bambu tolak ruas adalah bambu rospen ruas pendek yang di sisih-sisih di antara bambu rospen dalam keadaan normal ruasnya, namanya bambu tolak ruas. Dan
Dan selanjutnya kita juga mempunyai koleksi bambu rancang kencono dulurku ya. Ini bambu rancang kencono. Uniknya dari bambu ini dulurku ya, kita menemukan di rumpun bambu yang terbakar dengan sendirinya dulurku ya. Jadi rumpun bambu itu terbakar dengan sendirinya. Nah, semuanya terbakar, cuma yang berwarna hijau yang tidak terbakar cuma bambu ini dulurku ya. Bambu ini tidak terbakar, akhirnya ada keunikan daripada bambu yang terbakar. Kok dia utuh tidak terbakar, akhirnya saya bawa pulang sebagai kenang-kenangan. Namanya bambu rancang kencono, mungkin bisa disebut bambu anti bakar dulurku ya. Ini buktinya bambu ini utuh tidak terbakar walaupun teman-temannya terbakar dengan sendirinya dulurku. Ini bambu rancang kencono ya, unik semua dulurku ya. Untuk kali ini kami akan membahas tentang bambu badar dulurku ya. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang bambu badar dan filosofi yang terkandung di dalamnya itu seperti apa. Ini dulurku ya, ini sejarah mendapatkan bambu badar ini dulurku ya. Kami ceritakan ulang. Kami dalam keadaan berpetualangan mencari gua landak. Pada saat itu berada di Gunung Triangulasi. Karena gua landak itu sudah saya cari selama kurang lebih 7 kali, tapi di dalam perjalanan kita selalu tersesat. Kita selalu tersesat karena kesulitan dalam akses. Akhirnya begitu sulitnya jalan karena banyak sekali seperti hutan, rumpun bambu itu banyak, semak belukar itu banyak, pohon tinggi-tinggi. Kita berada di lereng-lereng Gunung Triangulasi dalam keadaan tersesat. Akhirnya tidak tahu arah dulurku ya. Mau turun sudah sulit, mau naik terus juga sulit. Akhirnya di sela kesulitan itu kita melihat satu bambu yang nongol. Ada bambu yang aneh, unik, dan di atasnya bambu itu terdapat burung perkutut hitam. Nah, jadi ada sepasang burung perkutut hitam yang menunggu bambu ini dulurku ya. Dan di atasnya juga terdapat keberadaan daripada ayam alasan atau ayam alas. Anehnya dari bambu ini kita dapatkan tanpa sengaja mencari bambu unik, kita mendapatkannya dulurku. Untuk selanjutnya kami akan membahas ciri-ciri dari bambu badar itu bambu yang mati dulurku ya. Sebenarnya bambu ini bisa dikatakan mati juga tidak mati. Wong bambu ini masih hidup dulurku ya, masih hidup. Tapi untuk pertumbuhan berhenti dulurku ya. Bambu badar itu bambu yang mulai daripada rebung itu tumbuh cuma beberapa senti daripada tanah dan tidak mengeluarkan yang namanya daun dulurku ya. Ini bambu tanpa daun. Ini namanya bambu badar. Dan untuk posisi ujungnya bambu badar dulurku ya, ini nyampe kepada puncak daripada rebung yang paling muda dulurku ya. Jadi yang namanya bambu badar itu utuh. Jadi dari bawah sampai ke atas ini tidak patah. Ini sebenarnya bambu ini tidak patah dulurku. Namanya bambu badar itu bambu yang memang tercipta dalam keadaan utuh, tidak patah, tapi dalam keadaan terbonsai seperti ini dulurku. Ini terbonsai, akhirnya tidak bisa mengeluarkan yang namanya daun, akhirnya pertumbuhannya cuma segini. Nah, ini namanya bambu badar. Ini termasuk bambu unik yang bertuah dulurku ya. Filosofi daripada bambu badar seperti ini dulurku ya. Filosofi yang terkandung di dalamnya adalah sebagai lambang kesucian juga dulurku ya. Kalau cara gantung sebagai lambang kesucian atas, kalau bambu badar ini lambang kesucian bagian bawah dulurku ya. Karena apa? Diumpamakan daripada bayi yang baru lahir dulurku. Kita semua dilahirkan dalam keadaan fitrah dulurku. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dan daripada kelahiran kita,
Ini kita dilahirkan tidak membawa suatu kesalahan apa, karena kita terlahir karena sudah menjadi takdir dari beda kita dilahirkan. Daripada kelahiran kita ini yang dalam keadaan fitrah, maka kita jauh yang namanya kesalahan atau sesuatu hal yang bersifat dosa. Maka Bambu Badar ini terlahir dalam keadaan fitrah, dan daripada fitrahnya Bambu Badar ini, dia tidak pernah mengganggu teman yang lain dulu, nggak pernah berdesak-desaan sama bambu-bambu yang lain. Akhirnya dia berada di bawah sebagai penyangga daripada bambu-bambu yang di atas. Mengapa kok menjadi penyangga? Karena dia sebagai sesuatu hal yang menambah daripada kebutuhan daripada kekuatan bambu-bambu yang di atas. Maka akar-akar yang di bawah ini dia menambah suatu kekuatan dan menjaga daripada bambu yang tumbuh dengan normal. Tapi dirinya tumbuh dalam keadaan kerdil. Kenapa? Karena sifat pertapaannya, sifat menerimanya dia atas keadaan yang terjadi atas dirinya, maka dia disucikan dan dia mempunyai tuah tersendiri daripada tuah yang terjadi kepada bambu unik Turkiya. Tuah daripada Bambu Badar ini adalah sebagai penjaga dulu, sebagai penjaga, sebagai di situ energi yang terkandung di dalamnya. Jikalau ada sesuatu hal yang bersifat negatif, sesuatu hal aura-aura energi yang bersifat negatif, maka dia akan menetralkan dulu, akan menetralkan. Jadi seakan-akan dia akan menyucikan sesuatu hal yang tidak baik menjadi baik, sesuatu hal yang kotor menjadi bersih, karena dia jiwanya sebagai jiwa yang suci dulu, jiwa yang disucikan. Maka keberadaan Bambu Badar ini sangat dicari dulu. Mungkin bagi orang-orang yang mempercayainya sebagai pagar gaib, sebagai sesuatu hal yang dipercaya sanggup menjaga daripada keadaan yang tidak baik supaya kondusif atau baik. Ini Bambu Badar. Makanya Bambu Badar ini sulit untuk didapatkan dulurku. Ada yang sejenis Bambu Badar tapi bukan Bambu Badar, yaitu pancoran emas dulu. Kalau pancoran emas ini terpotong. Kalau pancoran emas itu ujungnya terpotong tuh. Tapi kalau Badar ini normal sampai ke ujung. Itu ciri-ciri perbedaan bambu unik pancoran emas dengan Bambu Badar. Maka filosofinya berbeda. Kalau pancoran emas urusan masalah kerejekian, kalau Bambu Badar urusan masalah kesucian untuk menjaga sesuatu hal yang tidak baik supaya menjadi baik. Makanya Bambu Badar ini sangat bertuah dan sangat dicari. Sebagai apa? Sebagai pelindung daripada tempat-tempat yang di situ, sebagai tempat untuk menuju suatu kebaikan. Ibarat bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah, maka kefitrahan daripada bayi itu akan membawa suatu kehokian, suatu kebahagiaan, suatu energi yang positif daripada suatu kerejekian atau suatu keselamatan dulu. Makanya Bambu Badar ini terkenal dengan sebutan bambu suci Sangga Bumi dulu ya, bukan Sangga Buwana tapi Sangga Bumi. Jadi Bambu Badar ini terkenal dengan bambu suci Sangga Bumi atau bambu suci tolak sesuatu hal yang tidak baik atau tolak bala. Nah ini makanya termasuk filosofi dari bambu ini, tuahnya termasuk juga tuah penjaga dulu ya, tuah penjaga supaya kita selalu dijauhkan oleh Allah dari sesuatu hal yang tidak baik dulu ya. Karena ini termasuk bagian lambang kesucian
yang berada di dasar suatu rumpun bambu atau di dasar bumi itu ya, bagian bawah. Ini juga ada yang menyebut bambu ini disebut sebagai bambu unik Dewa Krishna. Nah, ini macam-macam sesebutan daripada bambu badar ini. Ada yang menyebut bambu unik Dewa Krishna, yang maksudnya bambu unik penjaga bumi atau pemelihara bumi. Kenapa? Sesuatu hal yang tidak baik akan luntur dengan keberadaan daripada bambu badar ini, menyucikan tempat atau membersihkan tempat daripada sesuatu hal yang tidak baik. Kayaknya filosofi dari bambu badar ini mungkin jikalau ada sesuatu hal yang kurang lengkap bisa dilengkapi para master ya, karena kita mengedukasinya dalam keadaan kemampuan kita saja. Kenapa? Mungkin daripada para master masih banyak yang mempunyai filosofi yang lebih tinggi daripada kemampuan kita dalam mengedukasi bambu badar ini. Ini bentuk daripada bambu badar. Terus selanjutnya kita akan membahas bambu tolak ruas. Bambu tolak ruas ini ciri-cirinya adalah daripada bambu tolak ruas seperti ini tuh. Atasnya normal, luasnya, bawahnya normal, yang tengah-tengah pendek, ini namanya bambu tolak ruas. Ini bisa disebut sebagai bambu tolak balak. Filosofi daripada bambu tolak ruas adalah menolak balak, supaya kita selalu dijauhkan dari balak bilahi yang tercipta karena sesuatu hal yang disebabkan daripada beberapa olah daripada makhluk itu. Makanya ini mungkin fungsinya hampir sama dengan bambu badar, tapi beda bambu unik, beda filosofi, sama hampir sama tapi tidak sama. Tolak ruas ini bambu yang bertugas untuk menolak balak. Kalau ini membersihkan aura negatif untuk menjadi positif, kalau ini menolak suatu balak atau bilahi yang tercipta karena olah daripada sesama makhluk. Ini sebagai doa wasilah untuk ditujukan kepada Allah Ilahi Rabbi, supaya kita selalu meminta suatu permohonan keselamatan dengan wasilah bambu tolak ruas. Kayaknya edukasi pada pagi hari ini tidak bisa terkompleti lebih ya, karena sesuatu hal kondisi yang kami rasakan pada pagi hari ini. Mungkin lain kali kita akan melengkapi daripada edukasi-edukasi yang selanjutnya seperti bambu rancang kencono dan bambu kos pendek ini ya. Terus selanjutnya mudah-mudahan edukasi yang pendek dari kami yang mungkin kurang sempurna, yang mungkin kurang begitu memahami tentang filosofi yang terkandung, mudah-mudahan sedikit daripada edukasi kami akan menjadikan kita terbangun daripada orang-orang yang cinta dengan seni Nusantara atau bambu unik Nusantara, dan kita mengetahui tentang kekayaan alam negara kita yaitu Indonesia. Salam satu rukun, salam satu hobi, bambu unik Nusantara. Mudah-mudahan persaudaraan kita semua selalu dijaga oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberkati oleh Allah dan mendapatkan keselamatan yang husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.